Baik, di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas. Sebelumnya, apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC adalah kerangka kerja yang bertujuan mempermudah mempresentasikan model bisnis. BMC terdiri dari 3 unsur utama, yaitu produk yang ada di sebelah kiri, value dan market yang ada di sebelah kanan. Kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan nilai dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Di sini kanvas yang akan saya jelaskan adalah kanvas menu dengan produk cimol susu. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama, customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar Menang Nyemil ini adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan semua orang yang menyukai makanan manis. Dari rancangan pertama, kita menjadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Di rancangan kedua ini kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut dengan value proposition. Di rancangan kedua ini, produk cimol susu memecahkan permasalahan konsumen dengan memberikan harga terjangkau dan menggunakan merek dan logo yang mudah diingat serta memiliki slogan yang unik. Setelah itu kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga, yaitu yang disebut dengan channel. Menang Nyemil mendistribusikan dan mengkomunikasikan melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok. Kemudian masuk ke rancangan yang keempat yang dinamakan customer relationship. Di rancangan yang keempat ini menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Menang Nyemil menentukan interaksi dengan cara memberikan gratis ongkir untuk area kampus serta diskon di hari-hari tertentu. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih dekat dengan produk yang kita punya. Kemudian masuk ke kolom 5 atau disebut dengan revenue streams. Nah, di kolom ini kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis Menang Nyemil ini mendapatkan keuntungan dari penjualan produk cimol susu itu sendiri dan modal dari dana pribadi. Masuk ke kolom 6 atau disebut key ratios. Di rancangan ke-6 ini akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita. Menang Nyemil memiliki alat pengelolaan standar makanan untuk mengunci rasa serta kualitas yang akan diterima oleh para konsumen. Yang kedua, mempunyai aplikasi yang meditatif untuk menghandle pertanyaan serta membesarkan produk yang kita punya melalui sosial media. Masuk ke kolom 7 atau disebut dengan key activities. Di kolom ini kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di produksi ini kita menjual produk unik yang memiliki rasa susu dengan bahan berkualitas tinggi agar konsumen senang menggunakan produk yang kita punya. Serta promosi produk dan update produk di sosial media agar konsumen bisa lebih cepat mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai produk yang kita punya. Kemudian masuk ke kolom 8 disebut dengan key partner. Di sini kita tentukan siapa partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita targetkan. Kemudian partner Menang Nyemil ini ada di kantin perguruan tinggi dan kantin sekolah. Yang terakhir, cost structure. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Menang Nyemil merupakan biaya untuk bahan pokok produk, biaya peralatan, biaya kemasan, dan yang terakhir biaya pemasaran.